Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takzimi Bapak Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dan tak lupa teman-teman mahasiswa PAI 5C yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan kenikmatan dan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Singkat saja, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan, yaitu berkaitan dengan manajemen. Apa sih manajemen pendidikan itu? Pengertian manajemen pendidikan yaitu manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu penekanan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan keterampilan teknikal, manusiawi dan konseptual. Manajemen itu kalau diibaratkan adalah otaknya, kalau dalam lembaga itu adalah penggeraknya begitu. Jika tidak ada manajemen yang baik, otomatis di suatu lembaga pendidikan itu akan amburadul. Dimanapun, atau bukan cuma di pendidikan, di tata negara, tata wirausaha, lebih-lebihnya itu di pendidikan. Maka jika tidak ada manajemen yang baik, tidak melakukan manajemen yang baik, otomatis sesuatu yang tidak menggunakan manajemen akan amburadul atau akan berantakan gitu. Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Manajemen di sini sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah-langkah, yaitu apa langkah-langkah pertama yang akan dilakukan oleh peserta didik dalam manajemen pendidikan di suatu lembaga begitu. Lebih-lebih kepada kepala sekolah atau pengelola lembaga, apa yang akan dilakukan untuk menjadi lembaga pendidikan itu lebih unggul atau lebih berkualitas kepada peserta didiknya begitu. Yang ketiga itu manajemen sebagai seni, tercermin dari perbedaan gaya dalam kurung style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Di sini jika kita itu menggunakan manajemen, otomatis kita akan melakukan pemberdayaan secara optimal. Pemberdayaan itu adalah manajemen. Di dalamnya itu terdiri dari yang pertama kepemimpinan, yang kedua sekretaris, dan yang ketiga yaitu bendahara. Di sini yang tiga ini adalah peran aktif dalam manajemen pengelola gitu. Dan cara manajemen dengan baik yaitu perlu kepala atau ketua lembaga itu harus benar-benar disiplin dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Yang kedua itu pengertian manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien atau secara mudah untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun demikian, untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif, diperlukan pemahaman tentang pengertian proses dan substansi pendidikan. Manajemen pendidikan ini harus memang dilakukan dalam segi apapun begitu.
Dan manajemen di sini dalam pendidikan itu adalah merupakan proses bergeraknya atau majunya berkembangnya suatu lembaga pendidikan gitu, untuk menuju ke tahap yang lebih optimal dan komprehensif di dalam pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan manajemen pendidikan, yaitu ada 4 tujuan manajemen pendidikan, yaitu produktivitas, efektivitas, kualitas, dan efisiensi. Yang pertama yaitu produktivitas, perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output yang dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau input. Produktivitas pendapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua yaitu kualitas, menunjukkan kepada suatu ukuran, penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan pada barang dalam kurung produk dalam garis miring atau jasa dalam kurung servis tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot atau tidaknya kinerjanya. Yang ketiga yaitu efektivitas, ukuran keberhasilan tujuan organisasi horizontal, yaitu pada tahun 1964 sampai 1087 menyatakan bahwa efektivitas adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya. Yang keempat yaitu efisiensi, perbandingan antara rencana dengan tujuan. Yang mencapai efisiensi ditekankan pada pembandingan antara input sumber daya dengan output. Jadi kita harus membedakan inputnya mana, sumber dayanya dengan outputnya begitu. Yang selanjutnya itu pendekatan manajemen. Menurut Kons 1980 yaitu mengemukakan 11 macam pendekatan terhadap teori praktik manajemen sebagai berikut. Itu yang pertama empirical atau kasus, yang kedua perilaku antara pribadi atau interpersonal, yang ketiga perilaku kelompok atau studi tentang pola-pola perilaku kelompok. Yang selanjutnya yaitu prinsip manajemen. Bill Glass yaitu 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama itu memprioritaskan tujuan atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat mengenai secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima relativitas nilai-nilai. Prinsip di atas memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu pendidikan itu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas dan nilai-nilai. Hal ini hampir selaras dengan apa yang dikemukakan Fatah yaitu pada tahun 1996 yang mengklasifikasikan prinsip manajemen ke dalam 3 ranah, yaitu prinsip menurut Fatah yaitu ada 3: prinsip manajemen berdasarkan sasaran, prinsip manajemen berdasarkan orang, yang ketiga prinsip manajemen berdasarkan informasi. Yang kelima yaitu fungsi manajemen. Kehadirannya manajemen dalam pendidikan atau organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Yang selanjutnya itu proses manajemen, yaitu yang pertama perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan. Yang terakhir yaitu perkembangan pemikiran manajemen. Seiring berjalannya waktu dalam
mengaplikasikan manajemen, yaitu ada perkembangan pemikiran manajemen, yaitu manajemen adalah praktik melaksanakan usaha terbaik, sehingga dari sejarah pemikiran manajemen kita dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang-orang terdahulu, yaitu bukan cuma menjadi sejarah dalam pelajaran bagi kita di masa orang-orang dahulu gitu, tapi juga menjadi sumber pendidikan keberhasilan dan kegagalan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu gitu. Perkembangan pemikiran manajemen sebagai praktek yang dilandasi konsep teori adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama teori manajemen ilmiah, yang kedua manajemen organisasi klasik, dan tiga aliran perilaku, empat pendekatan sistem, yang kelima pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.